Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Kak Furkon di channel Arif Furkon. Pada kesempatan kali ini, Kak Furkon akan menjelaskan materi fungsi inverse. Ini merupakan sebab yang keempat, yaitu fungsi inverse dari komposisi. Ini merupakan materi matematika wajib kelas 10. Jadi untuk teman-teman yang ingin belajar di video ini, silakan menyiapkan alat tulis kalian supaya kalian bisa mencatat apa yang penting ya di dalam video ini. Oke, jadi materi kita di dalam video ini itu adalah fungsi inverse dari suatu komposisi. Untuk teman-teman yang baru bergabung di channel ini, silakan lihat deskripsi video karena sudah terbahas 3 subbab sebelumnya ya teman-teman. Yang pertama adalah domain dan operasi aljabar fungsi, kemudian ada menentukan fungsi komposisi, dan yang ketiga itu adalah menentukan inverse suatu fungsi, dan ini adalah subbab yang keempat, yaitu fungsi inverse dari suatu komposisi. Seperti itu ya teman-teman. Oke, kita tulis dulu. Judulnya adalah fungsi inverse dari komposisi. Nah, ini. Jadi sebenarnya mencari fungsi inverse, mencari inverse suatu fungsi itu gampang ya teman-teman. Langkah-langkahnya sudah ada di dalam video sebelumnya. Nah ini kalau bagaimana kalau suatu komposisi fungsi yang diinverskan itu kita pilih menjadi berkasus-kasus ya teman-teman. Katakanlah ini Kak Furkon punya A, kemudian di sini ada B, kemudian di sini ada C. Seperti itu. Kemudian kita akan menghubungkan hubungan antara A, B dan C ini. Nah, seperti ini. Oke, kita beri lingkaran dulu. Nah, ini anggaplah sebuah himpunan ya teman-teman. Ini adalah anggotanya A, B, dan C. Pertama yang akan kita lakukan itu adalah kita akan memasangkan atau kita memetakan dari A ke C dulu dan dari C ke A. Seperti itu ya teman-teman. Nah, ternyata saat dipetakan dari A ke C ini ada unsur B yang ada di ini. Makanya berlakulah nanti komposisi sebuah fungsi. Komposisi itu kan artinya gabungan dari beberapa fungsi. Jadi fungsi ini difungsikan lagi. Nah, seperti itu. Nah, ini katakanlah ini kita petakan dari A ke C, kemudian dari C ke A. Otomatis itu adalah kebalikannya atau inverse-nya ya, teman-teman. Kemudian di dalam proses A ke C ini ternyata A ini bisa melalui B dulu, teman-teman. Ini bisa aja A ke B, kemudian bisa aja B ke A ya teman-teman. Ini katakanlah kita buat aja ya GA sama dengan B. Ini kan definisi suatu fungsi seperti biasa ya. Kalau A ke B berarti GA sama dengan B. Kemudian kalau kebalikannya dari B ke A, maka kita tulis saja G inverse B itu sama dengan A. Ini kan seperti biasa ya, definisi biasa. Oke. Kemudian nanti kita teruskan teman-teman. Jadi kita teruskan dari B ke C. B ke C ini katakanlah Kak Furkon punya F. FB sama dengan C. Nah, seperti ini. Secara kalau dibalik ya sama aja ya konsepnya, cuma itu kita bedakan antara F dan G gitu aja. Nah, ini berarti F inverse C itu sama dengan apa? Sama dengan B. Maaf, ini kita hapus dulu teman-teman, ada kesalahan. Nah, jadi F inverse C itu sama dengan B. Nah, seperti ini teman-teman. F inverse C ini sama dengan apa? Sama dengan B. Seperti ini. Nah, ini adalah proses yang terjadi antara dari A ke C, ternyata ada proses lagi melalui B. Nah, bagaimana kalau langsung ya bisa? Kita misalkan fungsi yang lain yaitu fungsi H. Berarti kalau langsung ya gampang, HA sama dengan kita gabungkan F bundaran GA. Oke, siap. Kemudian kalau kebalikannya ya sama aja, berarti H inverse teman-teman kita tuliskan sebagai H inverse C. Berarti sama dengan inverse-nya si itu tadi ya kan, inverse-nya. Jadi F bundaran G inverse dari dari C. Nah, seperti ini. Nah, seperti itu ya teman-teman. Oke, bisa dipahami ya teman-teman. Oke, saya kira nggak ada masalah insya Allah. Jadi nggak terlalu susah ya kan. Jadi ini kalau kita uraikan satu-satu, berarti kan kita tinggal balik aja G inverse bundaran F inverse dari C. Seperti itu ya. Oke,
gampang. Nah, sekarang gimana sih caranya kita menentukan inverse dari suatu fungsi komposisi? Ternyata nanti ada teman-teman bisa milih langkahnya itu ada dua jenis ya teman-teman. Jadi teman-teman nanti pilih jenis yang mana, tapi intinya sama ya teman-teman. Kita tuliskan dulu langkah-langkah mencari inverse dari komposisi sebuah fungsi. Nah, seperti ini. Langkah-langkah mencari inverse komposisi sebuah fungsi. Nah, ini inverse komposisi. Nah, kita tulis dulu ya teman-teman sebentar. Komposisi sebuah fungsi. Nah, teman-teman bisa pakai cara yang pertama, yaitu cara yang pertama itu gimana Kak? Nah, kita tinggal mencari fungsi komposisinya seperti biasa. Kemudian kan ada suatu fungsi yang dihasilkan, kita tinggal mencari inverse-nya seperti itu. Jadi ini cara yang paling simpel menurut Kak Furqan ya. Tetapi nanti lihat bentuk soal yang disajikan. Bisa aja cara yang kedua itu juga menjadi lebih simpel ya teman-teman. Kita lihat tipe soalnya nanti. Jadi teman-teman wajib menguasai dua cara ini. Oke, jadi cara yang pertama itu adalah kita tinggal langsung mencari komposisi, kemudian kita inversan seperti biasa menggunakan metode yang sudah Kak Furqan jelaskan di video sebelumnya. Oke, silakan dilihat di deskripsi menentukan inverse dari sebuah fungsi. Jadi selain pakai cara ini langsung dari komposisinya, atau teman-teman bisa pakai cara yang kedua, yaitu dengan cara dengan cara mengkomposisikan. Oke, kita tuliskan mengkomposisikan. Oke, mengkomposisikan suatu fungsi ya kan. Mengkomposisikan kita tuliskan aja inverse. Oke, mengkomposisikan inverse masing-masing fungsi tadi. Katakanlah ada fungsi f sama fungsi g, kita komposisikan inverse-nya masing-masing fungsi dengan cara bagaimana? Dengan cara membaliknya teman-teman. Oke, dengan cara ini kita tuliskan sebagai dengan membalik ya teman-teman, dengan membalik urutannya. Jadi teman-teman bisa lihat di situ H inverse C itu adalah F bundaran G inverse C, maka kita balik. G-nya kan awalnya di belakang, kita pindah ke depan, G inverse bundaran F inverse. Seperti itu teman-teman. Oke, kita tuliskan secara formula ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman punya F bundaran G inverse X, F bundaran G inverse X itu artinya adalah berdasarkan definisi yang kedua ini, kita tinggal aja G inverse bundaran bundaran F inverse dari dari X, seperti itu. Oke, bisa dipahami ya teman-teman, gampang. Oke, kita kotai dulu. Ini kalau kita pakai cara yang kedua. Kalau pakai cara yang pertama gimana Kak? Ya seperti biasa, tidak perlu formula. Kita hanya butuh mencari suatu hasil komposisi fungsi yang diinginkan. Misalkan ada kita mencari inverse-nya F bundaran G berarti kita cari F bundaran G dulu, kemudian dicari inverse-nya manual seperti biasa dengan menggunakan langkah-langkah yang terdapat pada video sebelumnya. Oke, langsung saja kita bahas satu aja contoh soal. Oke, contoh soalnya gini teman-teman, ada dua fungsi, katakanlah kita buat aja ya teman-teman. Supaya gampang kita buat, diberikan sebuah fungsi, ada fungsi f atau fx dan fungsi gx. Fx-nya kita buat aja, katakanlah ini sepertiga x dikurangi dengan 2. Seperti ini. Kemudian gx-nya kita buat aja juga, gx kita buat aja sama dengan x ditambah 2. Seperti ini. Nah, ini sudah diberikan dua fungsi, yaitu fungsi f atau fx dan fungsi g atau fungsi gx ya teman-teman. Yang ditanyakan itu adalah g bundaran f inverse dari dari x. G bundaran f inverse dari x. Nah, ini yang ditanyakan teman-teman.
Oke, untuk di video ini kita pakai cara yang satu aja ya teman-teman. Nanti di rumah bisa pakai cara yang kedua ya teman-teman. Ini di dalam video ini Kak Furqon menggunakan cara yang pertama. Oke, nanti cara yang kedua tugas kalian ya teman-teman, bisa buktikan apakah sama hasilnya. Kalau sama teman-teman bisa tulis di kolom komentar ya, nanti kalau nggak sama bisa tanya ya di kolom komentar seperti itu. Nah oke, di video ini kita akan gunakan cara yang pertama ya teman-teman. Cara yang pertama gimana Kak? Ya jadi kita cari aja G bundaran F-nya. G bundaran F-nya kita cari. Atau G bundaran Fx ya. Itu artinya apa? Berarti kan GFX. Artinya fungsi F itu kita kaitkan ke fungsi G. Jadi fungsi F-nya masuk ke fungsi Gx. Nah, Fx-nya kita ganti aja. Fx-nya apa? Sepertiga X dikurangi apa? Dikurangi dengan 2. Nah, seperti ini. Nah ini sudah sempurna ya. Jadi kalau kita mencari G sesuatu berarti kan X-nya fungsi G ini kita ganti dengan sesuatu itu. Jadi X-nya fungsi G kita ganti dengan sepertiga X min 2. Nah, kita tulis aja kan X plus 2, kita ganti aja sepertiga X min 2 ditambah dengan 2. Nah, X-nya diganti sepertiga X min 2 ya teman-teman. Mungkin ada yang masih bingung. Oke, nah ini negatif 2 ditambah 2 itu kan habis ya teman-teman. Negatif 2 ditambah 2 kan 0. Sehingga nanti kita peroleh bahwa G bundaran Fx itu adalah hasilnya adalah sepertiga X, seperti itu. Nah, karena di sini kita sudah peroleh ya sepertiga X, maka kita tinggal mencari inverse-nya dari sepertiga X ini kan teman-teman. Untuk metodenya yang pertama adalah kita misalkan fungsinya ke dalam Y. Karena kita sudah menghasilkan sepertiga X, maka kita misalkan aja GFX-nya Y. Y sama dengan sepertiga X. Kemudian kita nyatakan X dalam Y, otomatis X sama dengan 3Y. Nah, ini langkah yang kedua. Langkah yang ketiga Bapak. Nah, langkah yang ketiga adalah X-nya teman-teman tinggal ganti aja. X-nya adalah inverse yang dicari, kemudian Y-nya kita ganti dengan X. Karena ada 3 langkah ya teman-teman. Oke, untuk teman-teman yang baru bergabung bisa dicek di deskripsi video ya. Karena untuk mencari inverse ada di video subbab sebelum video ini. Tepat sebelum video ini ya teman-teman, yaitu menentukan inverse suatu fungsi. Nah, jadi kita ganti aja X-nya kita ganti menjadi G bundaran F inverse. Seperti itu ya teman-teman, yang ditanyakan itu kan. Jadi kita peroleh bahwa yang ditanyakan adalah G bundaran F inverse. Oke, G bundaran F inverse, oke, X. Itu adalah, di situ kan 3Y. Nah, teman-teman ganti Y-nya dengan X. Berarti sama dengan berapa? Sama dengan 3X. Seperti itu. Kita kembalikan lagi ke X. Jadi sama dengan 3X. Nah, seperti ini teman-teman. Oke. Nah, ini adalah jawaban akhir dari kita ya teman-teman. Oke, saya kira cukup ya untuk video pembahasan materi fungsi inverse dari komposisi. Semoga teman-teman bisa memahami materi yang Kak Furqon sampaikan dengan baik ya teman-teman, dan bermanfaat selalu bagi kalian. Semoga sukses. Salam semangat dari Kak Furqon. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.